Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran matematika terbaru. Dan juga jangan lupa klik share untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan juga klik like bagi yang suka. Selamat menonton. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan statistika. Nah, jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan suatu tabel frekuensi. Nah, sekarang kita belajar menentukan nilai dari ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu ada 3. Yang pertama adalah mean, kemudian modus, yang terakhir adalah median atau 3M ini ya. Kita mulai dulu dari mean. Mean itu artinya adalah rata-rata. Untuk menentukan nilai dari rata-rata atau mean ini ada 2 cara. Cara yang pertama itu menggunakan nilai tengah masing-masing kelas. Jadi gini, mean itu lambangnya adalah X bar. Jadi X di atasnya ada topinya seperti ini. Cara pertama untuk menentukan mean adalah dengan sigma dari nilai frekuensi dikalikan nilai tengah. Jadi FI itu frekuensi kelas, masing-masing kelas. XI itu adalah nilai tengah. Dibagi dengan sigma F atau total dari frekuensi. Saya beri keterangan. Jadi tadi XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah kelas ya, jadi masing-masing kelas. Sedangkan FI itu adalah frekuensi tiap kelas atau masing-masing kelas. Nah, jadi misalkan ada tabel seperti di samping ini, ada tabel berat badan begitu ya. Ada 40 sampai 44 sebanyak 6 orang, 45 sampai 49 sebanyak 12 orang dan seterusnya. Untuk menentukan nilai XI-nya, jadi gini, tambahkan 2 kolom lagi di samping sini. Jadi agar hitungannya lebih mudah. Kita cari nilai XI-nya atau nilai tengahnya. Cara menentukan nilai tengah masing-masing kelas, misalkan ini kelas yang pertama. Saya beri samping sini. Cara penghitungannya adalah untuk menentukan XI-nya, jadi batas bawah ditambah dengan batas atas, hasilnya dibagi dengan 2. Itu menentukan XI-nya atau nilai tengah kelasnya. Sehingga hasilnya adalah, ini batas atasnya 44 ya. 84 dibagi 2 atau ketemunya adalah 42. Jadi untuk kelas yang pertama, nilai tengahnya adalah 42. Untuk kelas yang kedua, dilakukan cara yang sama atau mudahnya seperti ini saja. Dari 40 ke 45 itu kan dia berbeda 5 nilai ya. Nah, maka nilai tengah kelas kedua tinggal kita tambahkan 5 nilai dari kelas yang pertama. Tadi kan 42 ya, jadi kita tambah 5. Sehingga di sini menjadi 47. Terus tambah 5 lagi, menjadi 52. Tambah 5 lagi, 57, seterusnya sampai yang paling bawah. Berarti di sini 62, 67, di sini 72. Seperti itu. Jadi cukup untuk kelas yang pertama saja. Ke bawahnya itu tinggal dilihat dari selisih per kelasnya. Kemudian di sini kita buat kolom lagi untuk nilai FI dikalikan XI atau frekuensi dikalikan nilai tengahnya. Caranya jadi seperti ini. Misalkan untuk kelas yang pertama, berarti 6 kita kalikan 42. Taruh di sini hasilnya. Hasilnya 6 kali 42 itu adalah 252. Berlanjut kelas berikutnya, 12 kali 47 itu setara dengan 564. Dan seterusnya yang paling sampai yang paling bawah. 22 kali 52 1144. 30 kali 57 1710. 15 kali 62 itu 930. 10 kali 67 670. 5 kali 72 ada 360. Nah, ini totalkan semuanya jadi berapa? Jadi mulai dari 252 sampai yang paling bawah ini ditotal semuanya. Itu nanti nilainya akan mengisi bagian ini, sigma atau jumlah dari frekuensi dikalikan nilai tengah. Itu setara kalau kita hitung hasilnya adalah 5630. Kemudian kita juga butuh ini, sigma F atau total dari frekuensi semuanya.
Jadi bagian frekuensi ini kita jumlahkan semuanya. Ini nilainya adalah 100. Nah, jadi baru bisa kita tentukan nilai rata-ratanya. Tadi nilainya adalah total atau sigma dari frekuensi dikalikan nilai per kelasnya ini dibagi dengan total frekuensi. Berarti bisa kita isikan 5630 dibagi dengan 100 sehingga hasilnya adalah 56,30. Jadi caranya seperti itu untuk menentukan rata-rata. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua sedikit lebih mudah karena hitungannya lebih kecil. Jadi cara pertama ini mudah, hafalannya tidak banyak, cuman angkanya terlalu besar untuk perkaliannya. Nah, di cara yang kedua, saya beri yang lebih mudah. Ini kita pakai pengkodean. Jadi nanti cara menentukan rata-ratanya itu adalah kita menggunakan rata-rata sementara atau XS ini. Ditambahkan sigma dari frekuensi dikalikan nilai kode atau CI dibagi dengan sigma F dikalikan P. P itu adalah panjang kelas. Jadi saya beri keterangan. XS itu adalah rata-rata sementara. Atau cara menentukannya adalah XI kelas dengan nilai 0. Nanti kita perjelas di contoh. Kemudian CI itu adalah nilai kode. Sedangkan P itu adalah panjang kelas. Nah, seperti itu. Caranya sama seperti tadi, kita tambahkan 2 kolom lagi di sini. Tambahkan 2 kolom untuk nilai kode atau CI. Nah, cara mengisi nilai CI itu kita pilih satu kelas, milihnya acak ya, terserah, boleh kelas manapun, yang kita beri nilai 0. Misalkan saya pilih kelas ketiga, ini saya beri nilai 0. Kemudian, waktu kita mengisi kelas yang lain, jika kelasnya ada di atas, maka jadi negatif. Kalau ke bawah seperti ini jadi positif. Nah, maka misalkan kita isi ke bawah dulu. Berarti ini jadi 1, 2, 3, 4. Urut seperti itu. Kalau ke atas ini jadi minus 1, ini minus 2. Nah, setelah seperti ini, jadi tadi menentukan 0 ini terserah ya, boleh kelas manapun. Kemudian kita tambah untuk FI dikali CI. Nah, jadi nilai frekuensinya kita kalikan dengan nilai kodenya ini. Nah, jadi angkanya lebih kecil-kecil daripada yang cara pertama tadi. 6 kali minus 2, jadi minus 12. 12 kali minus 1, minus 12, ini 0. Ini jadi 30. 15 kali 2, 30. 10 kali 3, 30. 5 kali 4, 20. Ini kita total. Ini tadi totalnya sama seperti sebelumnya ya, 100. Nah, hasil dari FICI kita tambah semuanya. Jadi, minus 12 tambah minus 12 tambah 0 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 20. Ini kalau kita hitung nanti ketemunya adalah 86 seperti itu. Nah, baru kita beranjak menghitung nilai dari rata-ratanya. Rata-rata dari sesuai dengan rumus yang di atas adalah rata-rata sementara. Rata-rata sementara ini adalah XI atau nilai tengah dari kelas dengan nilai 0. Yang kita jadikan 0 tadi kan ini ya. Nilai tengahnya 50 dan 54 berapa? Pakai cara yang pertama tadi. Berarti batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Atau nanti hasilnya adalah 52. Sehingga rata-rata sementaranya kita isi 52. Seperti itu. Kemudian ditambah dengan total total FICI ya. 86 dibagi total frekuensinya adalah 100 dikalikan panjang kelas. Panjang kelas itu seperti ini. Misalkan kita pilih satu kelas 65 sampai 69. Jadi kita data dari 65 sampai 69 itu ada berapa bilangan? Berarti kan 65, 66, 67, 68, 69. Ada 5 angka. Maka ini dikalikan dengan 5. Atau bisa juga menentukan panjang kelas itu dilihat gini. Misalkan ini awalnya 60, di bawahnya 65. Ini kan selisih 5 ya. Maka 5 itu adalah panjang kelasnya. Seperti itu. Sehingga ini kalau kita selesaikan jadinya rata-rata
52 ditambah 86 bagi 100 adalah 8,6 gitu ya. Maaf, salah ya. Jadinya harusnya adalah 0,86 dikalikan 5. Sehingga menjadi 52 ditambah 4,3 atau hasilnya adalah 56,3 seperti itu. Sehingga hasilnya sama seperti cara yang sebelumnya. Cuman kalau pakai cara kode ini hitungannya jadi lebih kecil atau lebih mudah seperti itu. Nah, untuk ukuran pemusatan berikutnya adalah modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Cara menentukan modus itu cukup dengan seperti ini. Jadi modus itu lambangnya MO gitu ya. Modus cara menentukannya adalah TB. TB itu tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan P atau panjang kelas tadi. Nah, kita beri penjelasan. TB itu adalah tepi bawah. Jadi tepi bawah kelas modus gitu ya. Atau cara menentukannya adalah batas bawah dikurangi 0,5 karena datanya berupa bilangan bulat semuanya ini kan ya. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi. Selisih frekuensi kelasnya modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan F setelahnya. Nah, jadi gini, untuk menentukan modus, pertama pilih kelas dengan frekuensi tertinggi. Nah, dari tabel ini kita bisa peroleh frekuensi tertinggi itu adalah 30. Kelasnya 55 sampai 59. Berarti itu kelas modusnya. Sehingga modusnya berapa? Pertama cari dulu tepi bawah atau TB. TB tadi adalah batas bawah dikurangi 0,5. Kelasnya modus, batas bawahnya 55. Kita kurangi 0,5 itu menjadi 54,5 seperti itu. Ditambah D1. D1 adalah selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi modus 30, sebelumnya adalah 22. Nah, ini kalau kita selisihkan itu nilainya menjadi D1. Sehingga D1-nya itu adalah D8 karena 30 ke D2 selisih 8. Sedangkan D2 selisihnya dengan kelas setelahnya. Seperti definisi ini tadi. Jadi 30 dengan 15 itu selisihnya sebanyak 15. Kita masukkan ke sini. Berarti D1-nya 8. D1 tambah D2, 8 ditambah 15. Panjang kelasnya adalah 5. Sehingga ini menjadi 54,5 ditambah. Ini 8 dikali 5 jadi 40. Dibagi 23. Seperti itu. Kalau kita hitung, jadinya 54,5. 40 bagi 23 itu sekitar 1,74. Tinggal kita tambahkan. Sehingga nilainya itu akan setara dengan 56,24. Jadi data dengan frekuensi tertinggi atau modusnya itu adalah 56,24. Caranya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah median atau nilai tengah dari data terurut atau nilai tengah dari seluruh data. Kalau SI tadi itu kan nilai tengah tiap-tiap kelas. Kalau median itu nilai tengah dari semuanya. Cara menentukannya itu dengan cara seperti ini. Saya taruh di atas. Jadi median, cara menentukannya adalah tepi bawah, begitu. Ditambah di sini adalah setengah dari N. N itu adalah total data semuanya atau total frekuensi begitu. Kemudian dikurangi FK atau frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensinya median atau FI dikalikan panjang kelas. Jadi sedikit panjang ini cara menentukannya. Nah,
Saya beri arahannya. Jadi untuk menentukan median itu, pertama buat satu kolom lagi untuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu sama seperti frekuensi jumlah. Jadi saya terangkan di sini ya. Di sini adalah FK, itu adalah F kumulatif. Jadi SPLM ini sebelumnya gitu ya. Nah, cara menentukannya untuk nilai median ini, pertama tentukan frekuensi kumulatifnya. Caranya seperti ini. Nah, jika frekuensi pertama 6, maka FK pertama juga sama 6. Pada kelas berikutnya, caranya adalah 6 ditambahkan dengan 12. Hasilnya adalah 18. Terus tambahkan lagi dengan 22. Hasilnya adalah 40. Dengan 30 jadi 70. Nah, jadi ini cara menentukan FK-nya. Ditambahkan terus seperti itu. Tambah 15 jadi 85. Tambah lagi 10, 95. Tambah lagi 5 jadi 100. Nah, ini cara menentukan FK. Kemudian, cari kelasnya. Kelas dari median, cara menentukannya adalah setengah dikalikan N atau total data. Jadi total data itu sama seperti total frekuensi, begini ya. Jadi yang 100 tadi itu. Jadi sama seperti setengah dikalikan 100. Hasilnya adalah 50. Nah, kita cari pada FK, kira-kira angka 50 terletak di mana? Nah, jadi gini, ini kan 6, artinya dia data 1 sampai data 6. Di sini 18, berarti lanjut. Setelah 6 tadi, berarti 7 sampai 18. Berarti sampai sini masih sampai data ke 40. Di bawahnya berarti 41 sampai 70. Artinya mediannya berada di kelas yang ini. Di kelas yang 70 ini FK-nya. Jadi antara 55 sampai 59. Baru bisa kita tentukan nilai mediannya. Caranya seperti yang atas tadi. Kita tentukan tepi bawahnya. Berarti karena batas bawahnya 55, tadi tepi bawah itu kan dikurangi 0,5 ya. Sehingga tepi bawahnya adalah 54,5. Begitu ditambah setengah N. Tadi ini ya, sudah kita hitung nilainya adalah 50. Dikurangi dengan FK sebelumnya. Jadi kalau dikurangi dengan FK sebelum, ini kan FK sebelum. Jadi kita lihat dari sini. Pada kelasnya median, FK-nya adalah 70. Sebelumnya adalah 40. Maka ini kita kurangkan dengan 40. Dibagi dengan FI. FI itu frekuensinya dia sendiri. Bukan yang 70 ini, karena 70 itu adalah FK. Tapi F yang biasa ini, yaitu 30. Dikalikan panjang kelasnya adalah 5. Sehingga kalau kita hitung ini menjadi 54,5 ditambah, ini jadi 10/30 dikalikan 5. Begitu ya. Ini kalau kita sederhanakan, jadi 1, ini jadi 3. Sehingga ini menjadi 54,5 ditambah 5/3. Nah, 5/3 itu kan nilainya setara dengan 1,67. Sehingga ini kalau kita tambahkan menjadi 56,17. Berarti ini itu adalah nilai dari mediannya. Jadi seperti itu cara menentukan ukuran pemusatan. Tadi ada mean, modus, yang terakhir adalah median. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.